Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan tugas dari pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mengenai teori belajar behavioristik, kognitif sosial, dan juga konstruktivisme. Kami dari LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon. Oke, yang pertama itu ada teori behavioristik, di mana teori behavioristik ini adalah teori pembelajaran yang mengedepankan perubahan tingkah laku peserta didik akibat adanya stimulus dan juga adanya respons sebagai hasil proses pembelajaran. Lalu, bagaimana sih penerapan dalam pembelajaran di kelas? Teori behavioristik ini menekankan adanya hubungan stimulus dan juga respon, di mana yang namanya belajar jika berhasil itu adanya sebuah respon yang diharapkan oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Lalu pada penerapannya di kelas, teori behavioristik ini mengedepankan sebuah namanya apresiasi, di mana pada saat peserta didik memberikan respon yang baik, respon yang benar sesuai dengan tujuan pembelajarannya, guru tersebut biasanya akan memberikan sebuah hadiah, bisa berupa benda, ujian, ataupun nilai lebih. Lalu, tetapi kalau misalnya ada siswa yang melakukan kesalahan, menurut teori behavioristik ini, guru pasti memberikan sebuah hukuman sebagai pembelajaran terhadap siswa tersebut agar memperbaiki kesalahannya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi teori kognitif sosial. Di sini saya Zulfa Ihsan. Untuk teori kognitif sosial merupakan teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Oleh karena itu, seorang guru tentunya harus memiliki sikap yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat, kemudian memiliki keterampilan-keterampilan yang nantinya bisa diajarkan kepada peserta didik atau siswa. Nah, dalam penerapan di pembelajaran teori kognitif sosial, guru harus terlebih dahulu tampil sebagai role model bagi peserta didiknya. Sebagaimana filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya guru menempati posisi sebagai pamong atau pembimbing dalam kegiatan pembelajaran. Jika segala bentuk perilaku guru telah mampu menjadi sumber inspirasi bagi anak didiknya, maka standar proses pembelajaran yang diwujudkan dalam kegiatan 5M atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, maka akan berlangsung secara lebih bermakna. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menekankan kepada kemandirian dan interaksi sosial. Dalam pembelajaran, teori ini akan menekankan pada siswa itu untuk mandiri dan lebih mengutamakan diskusi atau interaksi sosial antara guru dan teman sejawatnya. Sekarang kita berlanjut ke penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Jadi, ciri dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran yaitu teori konstruktivisme ini menekankan kepada siswa untuk aktif. Aktif di sini yaitu ketika pembelajaran guru hanya sebagai fasilitator dan membebaskan siswa untuk mengutarakan pikirannya atau mendiskusikan pengalamannya mengenai materi yang akan dibahas. Terus yang kedua yaitu teori konstruktivisme ini adalah teori yang akan banyak kegiatan sosialnya. Jadi di kelas itu guru dan siswa akan terus berupaya aktif dalam melakukan diskusi-diskusi sosial gitu. Jadi siswa pertama ditekankan untuk mencari secara mandiri materi yang akan dibahas, kemudian siswa diinstruksikan oleh guru untuk mendiskusikan hasilnya, kemudian guru hanya sebagai
penyimpul atau pemvalidasian dari diskusi tersebut. Oke. Berikutnya langsung ke model pembelajaran yang menganut sistem konstruktivisme, yaitu ada dua, teori discovery learning, dan yang kedua itu konstruktivisme Gagnon Collay. Ya. Keduanya itu dicirikan dengan adanya interaksi di saat kegiatan proses belajar mengajar. Nah, ciri tersebut sesuai dengan teori konstruktivisme yang menekankan kepada interaksi sosial dan kemandirian siswa. Nah, selanjutnya itu ada bahan diskusi 4 pertanyaan ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada pertanyaan, Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Menurut Pak Ihsan, seperti apa tanggapannya? Ya, bila dilihat dari teori kognitif sosial itu peserta didik melihat atau mengamati seorang model, kemudian ditirunya mulai dari sikap, kemudian kognitif. Solusi yang bisa diatasi kepada permasalahan Tania ini, bisa Tania ini diperlihatkan tokoh-tokoh yang sudah sukses di bidangnya. Misalnya Tania suka bidang musik, maka diberikan contoh-contoh nama-nama tokoh-tokoh yang sudah sukses di bidang musik. Itu dari kognitif sosial. Oke, dari Pak Sumar barangkali mau menambahkan? kalau dari pandangan konstruktivisme ini, si Tania ini harus didorong untuk interaksi sosial, karena menurut teori konstruktivisme ini interaksi sosial itu dapat menunjukkan pengetahuan dari seseorang gitu. Jadi dalam teori konstruktivisme ini si Tania ini yang memiliki minat sukses yang rendah didorong untuk berinteraksi sosial serta berdiskusi dengan teman sejawatnya yang memiliki kesuksesan serta memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari dia. Jadi interaksi sosial menjadi salah satu opsi bagi Tania untuk meningkatkan minat kesuksesannya. Oke, menurut saya pribadi untuk permasalahan Tania ini mungkin dari segi teori behavioristik ini, dalam kelas seorang guru harus bisa memberikan stimulus ya, berupa masukan-masukan, nasihat-nasihat kepada Tania bahwa apa yang dilakukan Tania itu kurang tepat atau salah sebagai seorang siswa. Jadi di sini guru harus bisa memberikan sebuah stimulus yang baik, stimulus yang bisa mengubah perilaku Tania. Solusi yang bisa diatasi kepada permasalahan Tania ini, bisa Tania ini diperlihatkan tokoh-tokoh yang sudah sukses di bidang. Permasalahan Samuel ini sangat erat kaitannya dengan teori behavioristik, di mana di sini peran guru sangat ditekankan, di mana guru harus bisa memberikan sebuah stimulus yang bisa sangat merubah pola pikir Samuel, di mana respon yang diharapkan setelah guru tersebut memberikan stimulus, Samuel bisa merubah pola pikirnya. Dengan cara apa? Di sini guru memberikan stimulus berupa gambaran di mana seseorang yang sukses, seseorang yang berhasil itu haruslah melewati proses yang amat berat, di mana itu berkaitan dengan kegagalan, jatuh bangun. Nah, di sini Samuel harus ditekankan seperti itu. Tidak ada orang yang tidak takut gagal, tetapi Samuel di sini malah sangat takut akan gagal. Itu Kemudian nomor 3 itu ada Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan orang lain. Nah, ini gimana?
pendapat dari Pak Sumar terkait permasalahan sandra. Solusinya bagi sandra yaitu guru dan teman sejawatnya ini berperan penting untuk mengubah pola pikirnya. Jadi interaksi sosial antara sandra, guru, dan teman sejawatnya ini harus mengarahkan sandra untuk menghargai persepsi, menghargai tingkah laku, pola pikir, dan segala macam kehidupan sosial yang ada di sekitarnya. Jadi tidak boleh meremehkan satu sama lain, karena satu sama lain itu setiap manusia memiliki keunikannya masing-masing. Dalam kognisi sosial itu peserta didik tidak hanya mengamati role model atau idola dia, tapi juga bisa mengamati orang-orang di sekitar. Nah, apabila konteksnya atau situasinya di kelas, maka adik Sandra ini bisa mengamati teman-teman yang di kelas gitu, teman-teman di kelas, agar karena permasalahan ini Sandra ini meremehkan teman-teman, maka perlu dia mengamati, berobservasi. Ya, titik tekan dari kognisi sosial adalah adanya observasi teman-teman, misalnya mulai dari pemikirannya ketika berdiskusi, pemikiran teman-temannya, kemudian tingkah laku teman-temannya, sikapnya seperti apa, hingga dalam prosesnya Sandra bisa mengukur sejauh mana kemampuan Sandra dengan orang-orang yang diamati, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Ada Robert yang menunjukkan sedikit minat di sekolah, dan saat ini dia tinggal bersama dengan bibinya. Permasalahan Robert ini kita lihat dulu kenapa dia bisa seperti itu. Bisa saja idola dia dalam lingkungan keluarga itu sudah tidak ada. Misalnya orang tuanya pisah, dia mengidolakan orang tuanya, bapaknya, tapi kemudian pada suatu waktu orang tuanya pisah atau broken home, sehingga Robert ini tinggal bersama bibinya. Nah, artinya dalam teori kognitif sosial bisa Robert ini sama diarahkan dengan memberikan role model atau tokoh-tokoh atau orang-orang yang dahulunya juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang dia rasakan saat ini, begitu. Itu saja presentasi dari kelompok kami terkait mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya terkait materi teori belajar. Kurang lebihnya kami semua mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.